Perkenalkan ya, saya Dr. Beatus Aldwin Ensley. Saya dokter jaga di Rumah Sakit Bethsaida. Hari ini kebetulan diberikan amanat untuk sedikit berbagi terkait tentang vaksinasi COVID. Perlu kita ketahui bahwa sekarang kita sedang dalam kondisi pandemi, di mana adanya suatu virus baru, virus yang menyerang saluran pernafasan, yang ternyata menjadi outbreak di seluruh dunia dan menjadi suatu wabah yang cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu tentunya kita dokter, peneliti semua juga melakukan hal-hal yang terbaik untuk bagaimana cara penanganan pneumonia COVID-19 ini. Mungkin boleh kita kilas balik ke belakang ya. Pada waktu itu sekitar 31 Desember 2019 itu ditemukan suatu klaster pneumonia baru di pasar hewan Wuhan ya. Waktu itu belum diketahui ini virus apa, ini penyakitnya pneumonia karena apa, tapi kok pasien-pasiennya cenderung cepat memburuk. Nah, lalu kalau kita lihat lagi pada 30 Januari, akhirnya waktu itu WHO sudah menentukan ternyata ini adalah sebuah novel coronavirus, tapi belum diberi nama, dibilangnya novel coronavirus 2019. Nah, setelah itu di 4 Februari oleh Menkes ternyata dinyatakan ini sebagai penyakit yang berpotensi sebagai wabah. Jadi harus dilakukanlah upaya-upaya penanggulangan. Dan pada tanggal 12 Februari, WHO sudah menamakan 2019 novel coronavirus ini jadi COVID-19 yang kita kenal seperti saat ini ya. Dan secara resminya pada 2 Maret Indonesia sudah melaporkan 2 kasus konfirmasi pertama kali, yang kalau kita ingat waktu itu ternyata kasusnya impor ya dari pertemuan perkumpulan orang-orang nari, kalau saya nggak salah ingat ya, ada orang Jepang, orang mana itu semua berkumpul di situ. Dan pada 11 Maret sudah dinyatakan sebagai pandemi. Dan akhirnya 13 April Indonesia menyatakan ini adalah bencana nasional. Ini saya datanya masih yang lama, mohon maaf bukan yang terupdate hari ini, tapi ini sebagai gambaran aja. Kita perlu lihat bahwa sebarannya di tanggal 29 Mei itu sudah sekitar ini ya, ada 169 juta kasus ya, kita bisa lihat dengan tingkat kematiannya sekitar 3,5 juta. Nah, untuk vaksin sendiri yang telah diberikan di sini sekitar 1,5 miliar yang sudah berhasil diberikan. Penambahan kasusnya kurang lebih sekitar 500 ribuan tiap harinya. Ini sendiri untuk yang di Indonesia ya, kembali lagi mohon maaf bukan data yang terbaru, ini data yang saya dapat di tanggal 29 Mei ya. Sampai saat tanggal 29 Mei itu yang terkonfirmasi sudah ada kurang lebih 1.800.000 ya untuk kasusnya. Yang aktif sendiri 99.000, yang meninggal 50.000, dan vaksinasi yang sudah dapat itu untuk vaksinasi pertama 16 juta, vaksinasi kedua ini 10 juta. Sekilas tentang COVID ya, mungkin kalau saya rasa sih sudah mengerti semua, sudah cukup paham karena kan kita sudah lewat setahun ya mengalami pandemi COVID ini ya. Intinya COVID ini gejalanya sebenarnya mirip-mirip seperti orang mengalami penyakit-penyakit pneumonia ataupun infeksi saluran nafas yang lain, yaitu 87% pasti akan mengeluhkan demam ya, disertai dengan ada batuknya bisa batuk kering ataupun batuk berdahak, meskipun batuk kering ini lebih dominan dibanding batuk berdahaknya. Nah, biasanya akan ada progres, yaitu munculnya gangguan pernafasan, yaitu rasa-rasa sesak, mulai kesulitan bernafas ya. Lain-lain ini sebagai penyerta aja, misalkan seperti nyeri tenggorokan, nyeri kepala, nyeri otot, atau yang terbaru waktu itu ada gangguan penciuman, gangguan pengecapan ya, tiba-tiba tidak bisa merasakan makanan, tidak bisa mencium bau. Lain-lain yang sangat jarang seperti ada diare, ada mual muntah ya. Cara penularan sini juga seperti yang kita tahu adalah melalui droplet. Droplet itu adalah semacam percikan cairan. Jadi kalau seperti saya ini sekarang saya sedang berbicara ini, sebenarnya ada droplet yang keluar ya. Saat seseorang batuk atau bersin ketika dia tidak menutup hidung atau mulutnya, itu juga keluar yang namanya droplet. Nah, itu penularannya adalah melalui droplet. Nah, dari droplet itu misalkan kena kita terhirup langsung, ataupun misalkan kena ke benda-benda tertentu, benda-benda yang kita pegang, terus kita nggak cuci tangan, kita menyentuh wajah, mata, hidung, atau mulut, nah itu bisa tertular ya. Droplet itu sendiri kurang lebih kalau kita berbicara seperti ini jaraknya bisa sampai 1-2 meter gitu. Makanya kan program pemerintah social distancing-nya 1-2 meter ya, supaya mencegah droplet itu jangan sampai kena. Nah, ini salah satu upaya-upaya pengendalian yang pemerintah sudah lakukan ya, yang kita sudah tahu ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau 3M. Ini ada contoh-contoh lain yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, ini mungkin udah tiap hari diberitakan, udah bosen juga ya. Kita langsung ke intinya aja, yang terbaru sekarang apa? Adalah vaksin COVID. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu sejak lama, salah satu penanggulangan
COVID, yaitu vaksin. Ya, mungkin sama seperti penyakit-penyakit lainnya, tentunya vaksin ini akan sangat membantu kita sekali gitu loh. Tapi bukan berarti vaksin doang bisa menghentikan semua pandemi ini. Tetap saja kita harus melakukan 3M tadi yang saya bilang ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Nah, sekilas tentang vaksin mungkin ada yang selama ini belum begitu paham, belum begitu mengerti apa sih itu vaksin. Vaksin itu sebenarnya adalah suatu sediaan yang ditujukan untuk membentuk imunitas terhadap penyakit dengan cara kita menstimulasi pembentukan antibodi gitu. Jadi kita memberikan sesuatu kepada tubuh kita supaya tubuh kita itu memiliki antibodi terhadap yang kita kenalkan itu. Nah, pada kasus ini COVID. Nah, sebenarnya cara kerjanya vaksin itu sih seperti apa? Anggaplah mirip-mirip seperti kita kena sakit. Nah, pada contoh saat ini bisa lihat nih. Misalkan kita kena penyakit ya. Begitu kita kena penyakit, kita mengalami sakit. Nah, saat kita mengalami sakit itu sebenarnya tubuh tidak membiarkan kita sakit. Tubuh itu sedang melawan. Tubuh sedang mengenali ada benda asing apa dalam tubuh kita ini. Ketika dia mengenali, dia melawan, dia berhasil melawan, dia akan mengingat. Nah, ketika dia mengingat, dia mengeluarkan namanya antibodi. Sehingga begitu kita kena si penyakit ini lagi, kita nggak sakit. Nah, sama hal dengan vaksin. Bedanya kalau vaksin itu orangnya belum sakit, tapi kita kasih materi yang membentuk si sistem imun gitu. Ketika kita sudah memberikan vaksin, tubuh sudah tahu apa yang mesti dilakukan. Ketika kita kena penyakitnya, kita jadi nggak sakit. Nah, sebenarnya intinya vaksin itu seperti itu. Nah, tujuannya sebenarnya buat apa sih kok semua harus wajib divaksin, harus vaksin massal? Kita tuh mau mencapai yang kita namakan herd immunity atau kekebalan kelompok. Ya, selain herd immunity, apalagi dengan kita memberikan vaksin, tentunya angka kesakitan dan angka kematian akibat COVID akan menurun karena semakin banyak orang yang sudah terlindungi, semakin banyak orang yang tubuhnya sudah kenal COVID nih, sudah bisa ngelawan. Jadi amit-amit kalaupun mengalami sakitnya pun tidak terlalu hebat sehingga tidak perlu sampai mungkin dirawat ataupun tidak sampai komplikasi berat yang ingin meninggal. Terus juga kita bisa melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh dan menjaga produktivitas sehingga sosial ekonomi kita tidak ambruk gitu. Kan seperti kita ingat awal-awal waktu kita belum ada vaksin, belum ada obat-obatan untuk COVID, itu semua di lockdown ya, semua kegiatan dihentikan ya, semua perekonomian kacau, banyak orang yang di PHK ya. Itu adalah dampak-dampak yang kita tidak inginkan tentunya. Nah, imunisasi sendiri kita kenal tuh ada yang pasif dan ada yang aktif. Nah, kalau yang pasif ini tuh transfer antibodi. Namun ini proteksinya hanya bersifat sementara. Contohnya apa? Paling mudah adalah dari ibu ke anak gitu. Jadi ketika ibu itu hamil, ketika dia melahirkan, sebenarnya dari plasenta si ibunya itu tuh dia sudah memberikan antibodi ke anaknya. Tapi paling bertahan ya 3-6 bulan. Itulah kenapa anak-anak harus diberikan vaksin. Gitu. Nah, kalau yang aktif itu kita yang memberikan sendiri. Proteksinya ya bisa lama atau bahkan bisa lifetime ya. Sumbernya apa? Misalnya kita kena sakit sendiri atau kita kasih vaksin contohnya pada COVID ini. Ini tidak begitu penting. Nah, ini yang program pemerintah yang sudah kita tahu ya. Jadi vaksinnya itu ada 2 wave sementara Januari sampai April dan April sampai Maret. Yang diutamakan memang kita ini yang tenaga kesehatan karena kita yang frontliner ya, yang berhadapan langsung. Jadi kita tentunya jangan sampai ambruk duluan gitu kan. Ya sekarang sih kita udah sampai ke wave yang udah sampai ke yang petugas-petugas publik, lansia-lansia. Bahkan yang terbaru yang saya baru dapat info kemarin adalah ternyata remaja-remaja usia 18 tahun pun sudah boleh divaksin. Tadinya kan kita tahunya cuma yang baru yang lansia-lansia dulu kan. Malah di Cina katanya yang 12 tahun sudah divaksin. Di Amerika yang 15 tahun pun juga sudah boleh divaksin ya. Kita sih masih menunggu untuk di Indonesia. Dari sementara ini sih dari Kemenkes belum ada arahan terbaru kecuali yang tadi itu ya, yang baru yang usia 18 tahun ke atas yang boleh berikan vaksin ya. Nanti masyarakat rentan dapat juga sih yang resiko penularan tinggi. Sama masyarakat lainnya yang di luar dari golongan-golongan tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau kita diberikan vaksin pasti ada yang takut. Ada efek samping nggak sih, Dok? Efek samping itu bisa terjadi, bisa ada. Nah, ini ada istilahnya namanya adalah KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Artinya apa? Adalah suatu kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi. Dan ini menjadi perhatian dan kita duga berhubungan dengan imunisasi. Tapi perlu dilihat adalah kejadian medik ya. Jadi kalau kejadian-kejadian di luar medik yang bukan gejala-gejala sakit atau apa, itu berarti nggak ada hubungannya dengan KIPI. Nah,
Kalau di vaksin COVID, saya akan ada reaksi apa dok kira-kira? Nah ini kurang lebih reaksinya yang sering muncul. Paling sering sih pasti reaksi lokal ya, karena kan suntikannya intramuskular. Biasanya kita ambil di deltoid ya, terserah mau di sebelah kiri atau sebelah kanan, bebas. Kalau orangnya kidal kayak saya ya mungkin di sebelah kanan. Kalau orangnya nggak kidal ya pasti tangan non dominan di sebelah kiri. Biasanya reaksi lokalnya apa? Tentunya pasti pasca penyuntikan ada rasa pegel ya, mungkin rasa dingin, rasa nyeri, atau bahkan sampai kemerahan tuh masih wajar ya. Yang lebih parah apa? Mungkin dari bekas suntikan itu malah jadi luka, lukanya jadi bernanah, itu ya sangat unlikely terjadi, tapi bisa aja. Meskipun laporannya hampir nggak ada sih kalau boleh jujur. Itu reaksi lokal. Lalu reaksi sistemiknya apa? Reaksi sistemik berarti reaksi yang muncul di tubuh, seluruh tubuh lah gitu. Contohnya demam ya, nyeri-nyeri otot, badannya jadi lemes atau pusing, terus mungkin nafsu makannya jadi kurang baik atau bahkan sampai diare. Nah sebenarnya kalau ada respon reaksi sistemik seperti demam, itu sebenarnya baik. Kenapa? Karena vaksinnya lagi bekerja. Vaksinnya lagi memperkenalkan materi genetiknya itu supaya tubuh bisa membentuk sistem imun gitu. Nah reaksi lain ini adalah reaksi yang sangat kita tidak harapkan tapi bisa saja terjadi dan perlu perhatian, yaitu reaksi alergi. Nah kalau alergi ini kita nggak bisa menduga-duga, tiap orang tuh berbeda-beda. Misalkan orang punya riwayat alergi terhadap zat tertentu, dikasih vaksin bisa jadi alergi, bisa juga enggak. Jadi ini memang reaksi yang sangat kita tidak bisa prediksi lah istilahnya. Nah kalau alergi kayak gimana dok? Ya umumnya sama seperti orang alergi biasa, ada urtikaria atau bentol-bentol, atau bahasa awalnya kita bilang biduran ya, ada biduran-biduran. Yang paling parah itu adalah reaksi anafilaksis ya. Ntar di belakang sih anafilaksis saya jelasin. Nah intinya vaksin itu sebenarnya aman ya. Kenapa dibilang aman? Karena kita menimbang antara risk and benefit. Benefit yang diberikan dengan pemberian vaksin itu lebih tinggi daripada resiko yang terjadi. Resiko-resiko yang tadi saya bilang itu, efek samping itu termasuk ringan, dan juga kalaupun ada reaksi berat itu dilaporkan sangat-sangat sedikit sekali kasusnya yang terjadi gitu loh. Jadi kita tentunya sudah menimbang-nimbang benefitnya itu lebih tinggi daripada resikonya, sehingga tidak perlu takut lagi. Vaksin yang sekarang sudah beredar, yang sudah ada di Indonesia ya, ataupun di manapun, itu semua sudah aman. Nah ini tadi saya bilang terkait anafilaktik. Dalam medis kita yang mengenal namanya anafilaktik. Ini adalah salah satu reaksi alergi yang paling hebat dan mengancam nyawa ya. Jadi ketika kita diberikan suatu suntikan, nggak harus suntikan vaksin ya, ini berlaku untuk misalnya kita lagi dirawat di rumah sakit, dikasih obat gitu ya, tiba-tiba sesak nafas mendadak, pingsan, terus gelap pandangannya, terus tiba-tiba bibir, muka, semua lidah bengkak ya, itu salah satu tanda dari gejala anafilaktik. Ya biasanya diapain sama dokter ya, disuntik adrenalin ya, adrenalin di paha atau di daerah perut, pokoknya secara intramuskular supaya nanti kita mereverse reaksi dari si alerginya ini. Ini kalau pada vaksin sih selama ini bukan jarang sih, saya rasa sih hampir nggak pernah terjadi ya. Nah, kita mengenal ada beberapa jenis vaksin yang sudah beredar di dunia ya. Ada Moderna, ada juga Pfizer perusahaannya, ada perusahaan AstraZeneca yang kita gunakan ya sekarang di Indonesia, ada Johnson & Johnson, Novavax, dan Sputnik ini dari Rusia. Kalau di Indonesia sekarang yang ada apa aja dok? Ada AstraZeneca, ada Sinovac, sama Sinovac kalau saya nggak salah. Nah sebenarnya bedanya apa sih? Pada prinsipnya yang berbeda itu adalah cara pembuatannya aja gitu. Jadi vaksin itu ada yang si virusnya itu kita lemahin atau kita matiin, jadi virusnya itu udah nggak aktif, terus kita suntikin ke tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita nangkep ada virus mati nih gitu loh, ini asing nih tubuh kita nih. Nah itu sama dia dibaca, dihancurkan, dibikin memori, dikeluarkan antibody. Nah ini adalah si vaksin Sinovac. Kebetulan saya dapatnya Sinovac waktu itu. Terus ada yang bilang, AstraZeneca lebih bagus gitu kan. Memang kalau secara penelitian, si Sinovac sama AstraZeneca, efikasinya lebih tinggi AstraZeneca sih, dia sampai 70%-an, mungkin kalau si Sinovac cuma 60%-an. Ya. Tapi kita nggak main siapa yang lebih bagus, siapa yang kurang bagus. Semua intinya bagus, semua bisa diberikan, cuma beda pembentukannya. Kalau si AstraZeneca gimana caranya? Kalau dia itu pakai vektor, jadi gimana?
Jadi dia ngambil virus nih, namanya adenovirus. Adenovirus itu adalah virus yang umum kita temukan dan menyebabkan sakit flu ringan. Nah, si adenovirus ini dilemahkan, terus disisipin proteinnya si COVID, gitu. Jadi virusnya ini bawa proteinnya COVID, bawa kulitnya si COVID, bukan bawa COVID-nya, gitu loh. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya tubuh kita kan udah mengenal adenovirus nih. Adenovirus itu kan gampang untuk dilawan. Nah, dia ngelawan, terus pas dia ngelawan, dia nemuin nih, oh ada proteinnya COVID nih. Nah, ini diambil sama dia, dijadiin memori, dipakai untuk ngelawan. Gitu. Terus mungkin yang bilang lagi, kalau Pfizer katanya paling bagus ya, Dok ya. Nah, ini memang sih, boleh jujur, Pfizer itu efikasinya dilaporkan bahkan sampai 95%. Termasuk juga Moderna. Kenapa? Karena dia adalah vaksin tercanggih yang kita punya sekarang. Karena dia pakai namanya mRNA. Saya coba jelasin secara lebih mudah ya, karena ini sebenarnya penjelasannya agak medis. Intinya DNA itu sel kita, kan sel kita mengandung DNA. Nah, DNA itu kan tugasnya mereplikasi supaya bisa berbentuk banyak sel atau berbentuk jaringan. Nah, supaya DNA itu bisa memperbanyak sel, dia akan membuat namanya mRNA. mRNA ini ibarat blueprint, fotokopian, atau cikal bakal. Nah, ceritanya kita bikin blueprint nih. Kita bikin mRNA, blueprint, kita bikin blueprint protein COVID. Gitu. Nah, blueprint protein COVID ini disuntikan ke tubuh akan lebih mudah untuk membentuk dan mereplikasi si antibodi terhadap COVID-nya. Makanya itu dia kenapa si Pfizer sama Moderna ini efikasinya jauh lebih tinggi dibanding si AstraZeneca sama si Sinovac. Terus pertanyaannya, kok nggak masuk ke Indonesia ya? Nah, jadi memang problemnya itu pertama penyimpanannya sulit. Pfizer itu dia pakai freezernya harus yang sangat-sangat dingin, minus 70 derajat. Itu nggak semua punya peralatan ataupun akses yang seperti itu. Kalau yang vaksin-vaksin tadi saya bilang kayak si AstraZeneca atau si Sinovac, itu mungkin yang pakai cold chain 28 derajat aja bisa gitu loh. Jadi kita pakai cooler biasa pun masih aman. Tapi kalau Pfizer ini sulit. Kedua yang jadi problem adalah Pfizer itu punya klausul kerjasama dengan Indonesia menyatakan bahwa kalau terjadi efek samping apapun itu oleh karena vaksin Pfizer, dia tidak mau di health tanggung jawab sama sekali. Gitu, selama-lamanya. Nah, itu kan jadi kekhawatiran. Nah, tentunya kan pemerintah kita ingin memberikan yang terbaik juga untuk kita, memastikan bahwa vaksinnya itu diberikan dengan baik gitu loh. Jadi ini yang masih dalam proses negosiasi gitu loh. Maksudnya pemerintah pengennya ya udahlah, kalaupun Pfizer masuk, kalau memang nggak mau di health tanggung jawab, tapi ya cuma sebatas selama pandemi aja gitu loh. Nanti kalau udah di luar pandemi, kalau vaksin COVID jadi vaksin yang wajib, kalau memang ada masalah ya Pfizer harus bertanggung jawab dong. Karena kan itu vaksin dia yang buat gitu loh. Jadi problemnya di situ. Nah, tapi sekali lagi seperti yang saya ingin tekankan di sini gitu loh. Intinya bahwa kita nggak usah membanding-bandingkan mana yang efikasinya paling bagus gitu loh. Semua vaksin sama kegunaannya. Intinya adalah untuk membentuk imunitas tubuh kita supaya kita nggak sakit, supaya menurunkan angka kesakitan, ya, menurunkan juga komplikasi dan mencegah penyakit gitu loh. Jadi sebisa mungkin kapanpun bisa dapat jadwal vaksin, sebaiknya segera divaksin. Semakin dini kita divaksin, semakin banyak orang yang dapat imunitas, tentunya pandemi ini juga akan lebih cepat berakhir. Tapi kembali lagi jangan lupa, kalau udah divaksin bukan berarti kita boleh nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul, nggak pakai masker, nggak juga. Meskipun kita divaksin bukan berarti 100% nggak bisa kena COVID. Bisa aja kita kena, tapi sakitnya ringan banget sampai mungkin nggak berasa. Nah, kalau kita udah kena tapi sakitnya ringan kan, kita bisa nularin orang dong. Nah, itu dia makanya, ya. Nah, ini sedikit mitos sama fakta yang mungkin perlu diluruskan juga. COVID berisi virus yang dilemahkan, ya. Ada yang dilemahkan, ada yang enggak. Jadi memang tadi kayak saya jelasin ya, ada yang pakai inactive virus, ada yang pakai mRNA virus. Cuma kalau yang tadi Sinovac itu bukan dilemahkan, dimatiin malah. Jadi virus COVID-nya udah mati, bukan dilemahin. Gitu ya. Jadi sebenarnya bukan mitos atau fakta juga sih. Jadi gimana ya? Intinya ya tadi saya bilang ya, vaksinnya beda-beda gitu ya. Tadi ada yang pakai viral vector, ada yang mRNA, ada yang inactive, itu tadi yang adenovirus. Kalau kita divaksin, kita malah positif COVID, Dok. Bener atau enggak? Nah, ini mitos ya. Jadi kita nyuntik tadi saya bilang ya, kita yang disuntik itu vaksinnya kan sebenarnya hanya materi genetik dari virusnya untuk mencetus muncul antibodi.
ataupun tadi kayak yang si virus yang udah mati. Nah, dia nggak bakal tuh tiba-tiba dari darah terus atau muncul di hidung gitu, nggak bisa ya. Jadi memang kalau divaksin terus berapa hari kemudian di swab malah positif, artinya kita sebenarnya lagi kena COVID tapi belum bergejala dan kita dapat vaksin gitu. Jadi nggak bisa tuh dari darah atau dia pindah muncul di hidung gitu lagi di swab atau keluar vaksin keluar COVID-nya gitu, nggak bisa ya. Terus pertanyaan berikutnya, nah dok, kalau saya udah divaksin terus saya malah kena COVID, saya boleh vaksin kedua nggak? Ya vaksinnya tunda dulu, ya diobatin dulu atau isolasi mandiri sampai COVID-nya sudah sembuh. Begitu COVID-nya sudah sembuh, kasih jarak kurang lebih 3 bulan. Nah setelah 3 bulan baru diberikan vaksin, jadi diulang lagi dari awal hitungannya. Karena berdasarkan penelitian sih katanya antibodi dari pasca kena COVID tuh biasanya bertahan rata-rata sekitar 3 bulanan. Ada yang bilang sih sampai 6 bulan, cuma sekarang kita ambil yang paling rendahnya 3 bulan lah gitu. Nah, tadi yang saya bilang ya, apakah kalau divaksin malah jadi swab PCR atau antigen positif? Itu enggak. Jadi karena kan kita membentuk antibodi gitu loh. Dan swab PCR itu kan mendeteksi keberadaannya di nasofaring, di dinding belakang hidung, sama di orofaring di dinding belakang tenggorokan. Jadi bukannya dari darah atau bisa muncul ke hidung, itu nggak bisa ya. Nah, terus kalau kita divaksin dok, nanti kalau saya rapid antibody yang darah, reaktif nggak dok? Betul, bisa reaktif. Kenapa? Artinya kita sudah membentuk antibodi. Karena kan rapid antibody itu ingin mendeteksi kita sudah membentuk imunoglobulin nggak terhadap si COVID-nya itu. Kalau memang reaktif, berarti berhasil vaksinnya, gitu. Nah, tapi sekali lagi, meskipun vaksinnya berhasil, kita punya antibodi, bukan berarti 100% kita nggak bisa kena COVID, ya. Diingat sekali lagi. Bisa aja kena, tapi mungkin angka kesakitannya lebih rendah, lebih ringan, gitu. Makanya tetap praktekkan 3M. Habis divaksin harus isolasi nggak dok? Ya enggak sih, tapi tetap 3M intinya gitu. Karena kan kita disuntik nggak bikin kita jadi kena COVID. Nggak bikin kita jadi positif COVID toh gitu. Nah ini juga lagi heboh nih, katanya vaksin COVID isinya microchip gitu ya. Itu sama sekali bohong ya. Jadi kita belum ada teknologi secanggih yang di film-film science fiction gitu ya, disuntikin microchip terus bisa dideteksi apa segala macam gitu, enggak ya. Itu bohong-bohongan, itu cuma propaganda kayaknya untuk orang-orang yang anti vaksin. Nah, vaksin COVID berbahaya karena belum selesai uji klinis. Ini salah. Jadi kita sudah sampai ke tahap 3 ya uji klinisnya sampai sekarang, dan WHO pun, Badan Kesehatan Dunia, sudah memberikan izin emergensi untuk penggunaan vaksin-vaksin yang tadi saya sebutkan tadi. Gitu. Jadi pada artinya apa? Artinya aman. Memang sudah betul-betul melalui tahap uji klinis yang ketat dan juga terbukti efektivitasnya dibanding kerugiannya. Nah, percuma dok saya divaksin, tetap aja harus protokol kesehatan buat apa? Nah, itu saya bilang tadi, memang sih vaksin ini kan memang belum terbukti untuk bener-bener melindungi 100% gitu kan. Tapi kan paling nggak ada 60%, 70% ini udah lebih bagus dong. Paling nggak kita punya kekuatan untuk melawan COVID. Makanya saya bilang tadi untuk mensukseskan penanggulangan pandemi ini ya tetap harus ya vaksin, sama kita tetap harus 3M gitu. Nah, semakin banyak orang yang nunda, saya mau nunggu vaksin Pfizer nanti datang, saya nggak mau divaksin, saya takut gitu kan. Yang terjadi apa? Malah ya kita nggak kelar-kelar gitu nanganin pandemi ini. Kalau semua orang nggak mau bekerja sama, semua orang egois, ya gimana gitu loh. Jadi saya harap nanti kalau udah dapat materi seperti ini ya mungkin bisa bantu nyebarin juga ke teman-teman yang lain untuk diajak, ayo kita vaksin yuk gitu loh. Abis itu tetap protokol kesehatan 3M ya, supaya ya sama-sama kita sama-sama berakhir lah pandemi ini gitu loh. Nah ini sedikit perkiraan ya, mudah-mudahan sih nggak seperti ini, mudah-mudahan lebih bagus. Indonesia itu current vaccination rate dosis per day-nya tuh sekitar 60.000 kurang lebih. Nah dengan rate seperti ini, ya katanya sih kira-kira secara statistik mungkin lebih dari 10 tahun baru berakhir pandeminya di Indonesia. Nah kita amit-amit dong, nggak mau dong sampai seperti itu. Nah makanya untuk kita supaya mensukseskan program pemerintah, ya ayo kita vaksin, kita tetap 3M ya. Karena kalau secara global tuh kita lihat di situ, itu bisa 7 tahun ya rata-rata baru kelar pandemi ini. Kan nggak mau dong tiap hari pakai masker mulu, nggak bisa kayak dulu lagi hidup normal, ya kan? Ya, saya rasa sekian untuk tentang vaksinnya. Kalau memang ada yang
kurang dimengerti, ada yang masih mungkin mau diluruskan, ada yang mau ditanya-tanya cari tahu, ya boleh nanya-nanya, saya buka untuk sesi pertanyaannya. Ya, terima kasih.